konsultasi. Nah, Pak Damang, Alhamdulillah. tes lami itu pernah. Mohon ya kira langkung mungkin 7 tahun nih. Ya, Ayu Vivananda, Wakil Wali Kota 2008 2013. 2013. 5 tahun waktu itu. Tapi tos eta karena memang sudah tidak menjabat seperti ditelan bumi. Kemana wae, Pak? Ya seperti telan bumi, berarti kan saya berhubungan dengan tanah ya. Saya bertani. Oh, jadi selama Iya. tos lengser saya bertani wae total? Saya bertani, saya mengajari warga masyarakat mengolah sampah jadi kompos, kemudian dibuat media tanam. Oh, itu dilakukan. Saya lakukan. Terakhir saya melakukan yang namanya Bandung Anggur. Tadi sempet rame ta, Iya. Bandung nganggur. Bandung Anggur. Jadi Bandung nganggur itu nganggur atau naon? Nah, jadi Bandung Anggur itu kira-kira gini, Kang Nova. Warga masyarakat kita ajari membuat kompos dari sampah organik, kemudian dijadikan media tanam untuk anggur. Nah, warga masyarakat yang sudah bisa membuat kompos organik dari kompos dari sampah organik tadi, saya beri reward tanaman anggur gitu. Jadi ada pelatihan budidaya anggur nanti kan. Tapi emang cocok anggur Cocok. ditanam di kota Bandung. Cocok, karena kan Bandung ini kotanya cukup hangat, ketinggiannya kurang lebih 750 gitu kan. Sementara anggur itu kan suka pada cuaca yang hangat. Jadi memang tidak ada kendala yang cukup berarti ya di Bandung. Karena banyak juga di warga yang sudah menanam anggur, Nah, hasilnya sambil cukup memuaskan. karena memang Bandung mah cocok nate ngopi gitu ya tadi hangat. Ayo Dan bala-balanya gitu. Kang Mando. Kang Nova, bala-bala ini ya kalau kata orang bule mah namanya call and the gang. Call and the gang. Jadi call dan teman-teman. Call dan teman-temannya gitu kan. Siap. Sambil ngopi, Pak. Siap. Ayeuna maju. Dan memang ingin berbakti atau kumaha? Jadi caleg DPRD Jabar Iya, nomor 4 Dapil Kota Bandung Cimahi. betul. Ingin maju berbakti deui, penasaran atau memang ada dorongan lain? Ya. Yang pertama saya diberikan kehormatan oleh partai untuk maju sebagai calon anggota legislatif Provinsi Jawa Barat Dapil Kota Bandung Cimahi nomor 4. Nomor 4. Buat saya itu ada kehormatan. Ya. Dan kehormatan itu kan sebagai kader ya harus diwujudkan dalam bentuk kerja keras. Saya menggalang suara, sosialisasi, dan tentu saja kan ada program ke depan. Program ke depan itu adalah bagaimana Dewan itu bukan menjadi tujuan, tapi harus jadi alat perjuangan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Makanya namanya wakil rakyat. Jadi bukan wakil kekuasaan. Jadi Dewan itu dia tidak memiliki kekuasaan yang banyak, kecuali dia menyampaikan suara rakyat. Jadi nggak ada kekuasaan absolut lah di Tidak dalamnya, ada, tidak ada. Oke. Namanya juga wakil rakyat. Jadi wakil rakyat. Ya? Wakil rakyat, artinya Jadi mau disuruh apapun, harus. karena begini, Kang Nova. Warga itu harus tahu siapa yang dipilih. Wajib ya. Wajib tahu. Dan yang dipilih tahu siapa yang memilih. Nah, kalau yang memilih tahu siapa yang dipilih, dan yang dipilih tahu siapa yang memilih, maka komunikasinya akan berlanjut. Oke. Tapi ini teh, Ini kopi. ini kopi, ini teh. Betul. Bener. Ini teh pengalaman Kang Ayu waktu jadi dewan kalau nggak salah. Betul. Pernah ya? Pernah. Tahun? 2003-2008. Di Jabar. Jabar. Saya ketua komisi A dulu, jadi ketua fraksi juga. Jadi sebetulnya sudah pengalaman atau ya kalau gitu mah. Insya Allah. Bedanya apa dengan sekarang? Bedanya dapil. Dulu Dulu? dapilnya Garut Tasik. Oh. Sekarang Bandung Cimahi gitu. Oke. Jadi sekarang Bandung Cimahi tapi dah kerjanya mah sama-sama aja. Sama saja. Prinsipnya kan bagaimana warga masyarakat yang sudah memilih ini terus menjalin komunikasi dengan dewan yang terpilih Ya. untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi berkesinambungan. Kan bagaimana mungkin dewan bisa tahu memperjuangkan aspirasi warga kalau dia tidak pernah ketemu. Jadi prinsipnya adalah bagaimana yang memilih tahu siapa yang memilih, Betul? yang dipilih tahu siapa yang memilih tahu siapa yang dipilih. Berarti komunikasi. Sosialisasi adalah wujud komunikasi antara calon anggota dewan dengan warga masyarakat sebagai pemilih atau konstituennya. Dan itu mah wajib lah ya. Wajib. Harus tahu. Betul, karena ada dalam Undang-Undang Susduk
bahwa setiap anggota dewan berkewajiban memperjuangkan aspirasi dari pemilihan. Kemudian setiap anggota dewan berkewajiban menyampaikan pertanggungjawabannya kepada daerah pemilihan. Tapi banyak oke Kang, sampai nyoblosnya itu apal anggota dewan teh. Salah di mana kalau gitu? Ya, menurut saya begini. Saya tidak mau mengomentari masa itu, Kang Nova. Tapi saya kira kita perlu memperbaiki mekanisme kampanye. Kampanye itu adalah salah satu sarana anggota dewan untuk lebih mengenal konstituennya, calon pemilihnya, dan warga sebagai konstituen memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk bertemu dengan caleg atau orang yang akan dipilihnya. Jadi si warga itu tidak hanya tahu nama, dia tahu nama, tahu sosoknya, orangnya, dan tahu pemikiran serta gagasannya. Oke, jadi memang itu yang idealnya dilakukan begitulah ya. Ya. Walaupun memang di kita mah ya begitulah Kang, masih banyak. Ya harus kita rombak, kita harus perbaiki. Bersama-sama. Iya dong, artinya kalau kemudian ada mekanisme yang kurang cocok ya kita harus memberikan advokasi pada rakyat, memberikan semacam pembelajaran politik bahwa warga masyarakat wajib mengetahui siapa orang yang akan dipilihnya. Betul. Baik. Tapi ngomong-ngomong, Kang Ai ini sudah hampir mendekati angka 57 tahun. Iya. Tercapai Kang? Ya? Tercapai. Usia tidak bisa dibohongi Kang? Iya. Jadi begini, Kang Nova. Yang namanya semangat pengabdian itu tidak terbatas pada umur. Tapi kan tetap mungkin nggak bisa begadang lama, masih kuat nggak? Alhamdulillah saya setiap malam masih sosialisasi sampai jam 1 lah. Saya bertemu dengan warga. Masih kuat Teteh? Masih insya Allah. Caranya gimana? Ya cari semangat. Kan hari fisik mah nggak bisa dibohongin, Nah, capek iya. iya. Kan yang paling penting Minum adalah jamu kah? Tidak. Olahraga kah? Kumaha? Yang paling penting itu udah kita istirahat dengan benar. Oh istirahat cukup. Bukan cukup, benar. Eta kumaha carana? Hari cukup tapi tidak benar kan jadi kebluk ngarananya. Lebating sare. Kalau benar? Nah, kalau benar itu efektif. Jadi begitu sampai tempat itu ya udah mikiran naon, berdoa lalu tidur. Oh, kebanyakan orang mah mikir kalau isuk naon tadi kejadian apa dipikirin gitu ya. Iya. Orang Nah, lain saya malah mah dipikirin. enggak. Begitu sampai rumah saya bersih-bersih diri, sholat dulu kalau belum sholat, kemudian berdoa ya tidur. Ya sudah langsung tidur. Bangun Bangun jam 4, jam 5. fresh lagi. Fresh lagi biasa. Walaupun cuma 3 jam. Cukup. Luar biasa. Eta tuh rutin tiap hari digerakin. Tiap hari begitu. Karena dulu juga waktu saya di wakil wali kota ya, Ya. sama saja. Jam 2 malam saya tidur masih terima tamu, nanti jam 5 sudah terima tamu lagi setelah sholat subuh. Tapi biasa aja. Karena ini yang memang penting teh, saya beberapa baca biografi memang orang-orang hebat tuh tidurnya pendek-pendek ya. Soekarno, Gus Dur gitu ternyata sama ya Kang. Iya. Tidurnya nggak terlalu banyak gitu. Kan hidup itu bukan buat tidur. Oke betul. Jadi bukan buat tidur. Bukan buat tidur. Tidur mah istirahat kan, memulihkan kondisi tubuh. Oke, olahraga masih? Ya sekarang mah belum sempat ya karena tiap hari kan Karena keliling. padat. Tapi dianggap saja buat saya kan sosialisasi itu jalan kaki kemana-mana, ya olahraga juga sih. Secara tidak langsung ya, kan olahraga. Tapi masih banyak yang kenal Akang sebagai mantan Alhamdulillah, wakil wali kota? alhamdulillah. Relatif kalau berumur 40 tahun ke atas kenal. Karena kan pernah ngalamin pada periode saya gitu. Tapi yang 35 tahun ke sini agak bingung juga saja aja. Tapi saya bilang nama saya Evi Pananda. Oh, terus ada yang googling, oh iya betul wakil wali kota gitu. Ya karena memang teka zamanan. Kejamanan ya. Nah, caranya Kang sosialisasi zaman dulu Akang nyalon jadi wakil wali kota dengan sekarang nyalek, ada bedanya nggak sih Kang? Ya bedanya kan gini, kalau dulu kan kompetitor sedikit ya. Kalau calon wali kota tuh kompetitor bisa 4, paling banyak 7 calon gitu kan. Jadi warga tidak bingung, calonnya sahawai. Kalau sekarang kan bayangkan, ada beberapa partai, satu partai itu beberapa orang. Liar warga teh, fotonya tidak ada. Jadi yang harus mereka ingat ada nama. Iya benar. Nama dan Karena di surat suara nama ya. tidak ada foto, nama dan nomor urut. Nah, setelah nomor urut bingung mainnya teh, ya nyalonnya ke mana cenah? Ke kota, provinsi atau RI. Nah, itulah yang harus lebih dijelaskan pada warga masyarakat
Misalnya saya tuh nyalonnya ke Provinsi Jawa Barat. Betul. Nomor urutnya 4, partainya PD Perjuangan. Jadi kita harus lebih detail menjelaskan pada warga. Dapilnya Bandung Cimahi. Jadi selain kan visi misi, menyampaikan visi misi pastilah secara ngobrol tidak langsung, walaupun bukan apa secara resmi gitu ya. Mengedukasi itu juga sekarang menjadi PR-nya kan? Iya, karena kalau Menjelaskan urutannya akan nomor berapa, calon untuk DPR ya mana. biasa itu ada simulasi ya, simulasi mencoblos gitu kan. Oh itu dilakukan? Dilakukan. Jadi Bapak Ibu, nanti kertas suara provinsi itu warna biru, dibuka warna biru, kemudian dilihat nanti ada gambar banteng. Gambar banteng, lihat urutan nomor 1, 2, 3, 4, namanya siapa? Ayi Vivananda, cos dipilih gitu. Nah itu kan harus dilakukan rutin. Tapi yang paling penting menurut saya Kanova, ada mensinergikan keinginan warga masyarakat untuk kemudian diperjuangkan oleh anggota dewan siapapun yang terpilih. Jadi kampanye itu adalah salah satu ruang dialog antara calon anggota dewan dengan warga pemilihnya. Karena kadang-kadang nih, punten, kadang-kadang begini. Kadang-kadang setelah selesai kampanye yang bersangkutan terpilih, putus komunikasi. Nah itu banyak kejadian. Nah, terus kemudian warga bingung. Hari saya cina warga kudu nyampaikan aspirasinya ke saha. Kasahanya. Padahal dia memilih saat itu. Betul. Berarti itu menunjukkan sebuah mekanisme yang terputus Betul. antara warga yang memilih dengan orang yang dipilihnya, tidak ada komunikasi yang berkesinambungan. Betul, betul. Itu yang memang jadi PR lah. Nah, terus cek rakyat cenah geus kapilih mah poho. Betul. Nomor handphone ganti. Betul. Dipanggihan hese. Iya. Datang ke rumah sudah berangkat, datang ke kantor can datang. Ya. Jadi kemana? Iya. Terus kemudian jadi terputus saja. Rakyat kebingungan, kudu kasaha cenah menyampaikan aspirasi itu. Padahal tadinya dia memilih. Iya. Jadi itulah idealnya bahwa masyarakat pemilih dengan caleg yang akan dipilih itu ada komunikasi yang tidak terputus sejak kampanye sampai dia dilantik Jadi, nanti. Betul. Tapi selama Kang Ai keliling Ya. ke masyarakat hari ini, padahal tinggal 22 hari lagi nih kan? Iya. Ya kurang lebih ya, 22 hari. Bukan tinggal, masih ada 22 hari. Oh, beda ya? Beda. Ini bedanya kalau apa wakil wali kota periode 2008 sampai 2012 itu membedakan itu. Kalau saya ngomongnya tinggal, kalau Kang Aima Masih ada cenah. Jadi masih buka peluang, optimisme masih kebangun. Banyak nggak sih Kang aspirasi ketika memang kampanye begini sebelum jadi dewan tapi sudah banyak aspirasi. Banyak. Contoh masa PPDB. Zonasi PPDB. Oke. Jadi zonasi PPDB itu sebenarnya ideal jika semua kecamatan memiliki sekolah yang bisa menampung jumlah siswa di kecamatan itu. Nggak ada tukang di Ya Bandung. sekarang gini, beberapa kecamatan ya ada yang tidak punya sekolah negeri. Betul. Terus kemudian warga masyarakat ada yang rumahnya jauh. Tapi maaf nih Kang, Disdik itu mengklasifikasikannya, saya masih ingat aja. Nah, Ada bagan-bagan yang memang sekolahnya dimasukkan. Negerinya dimasukkan, swastanya juga dimasukkan. Jadi mereka beralibi, udah ada kok, ini cukup kok untuk jumlah sekian gitu Kang. semohon pan ari perbedaan. Kalau masyarakat itu beranggapan kalau masuk sekolah negeri, maka Semua gratis. artinya tidak akan ada cerita ijazah ditahan. Betul. Tidak ada cerita nunggak SPP. Betul. Ya kan? Tapi kalau ke swasta kan masih ada cerita itu. Pak, saya cerita ini ijazah anak saya sudah lulus, tapi masih ditahan ijazahnya. Itu tuh banyak KKI melakukan itu. Banyak. Kenapa saya bilang ditahan? Jangan kabayar SPP. Saya tanya, ibu kenapa anaknya kok belum selesai SPP-nya? Pak, kalau saya punya uang mah dibayar. Kan saya juga buat makannya susah, cina kan. Nah, itu kan problem masyarakat. Makanya lihat, apa program Mas Ganjar? SD, SMP, SMA wajib belajar 12 tahun gratis. Tidak boleh diput biaya apapun. Walaupun swasta. Walaupun swasta, artinya di backup oleh pemerintah. Kenapa? Kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Alinea keempat. Kemudian daripada itu, dibentuklah satu negara pemerintah Republik Indonesia yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti pendidikan adalah kewajiban pemerintah. Bisa dilakukan? Bisa. Apa contohnya? Pada periode Padada dengan saya di Kota Bandung, itu gratis pendidikan, tidak diput biaya. Jadi tidak ada cerita, Pak ijazah ditahan, Pak saya ini nunggak SPP, nggak ada cerita begitu. Berapapun kita bayar. Dan mampu. Mampu. Kita anggarkan dari total APBD Kota Bandung pada saat itu ya, 52% kok. Ya cukup, bisa kok. Kenapa? Pada periode itu
Iya betul, bagus. Sekarang udah banyak. Banyak apa? Iya banyak yang kejadian tadi, Baik yang ijazah enggak. ditahan. Oh. Ijazah ditahan, terus kemudian nggak bisa melanjutkan sekolah, banyak kasus begitu Kang. KAI sudah tidak lagi berkuasa atau kemudian sudah tidak jadi wakil wali kota. Kumaha menyelesaikannya, padahal aspirasi banyak. Nah, itulah kemudian saya melihat bahwa menjadi anggota dewan itu bukan tujuan sekali lagi. Tapi sebagai sarana alat perjuangan warga untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan warga tadi. Ya kita harus bilang nanti kalau misal saya insya Allah kalau kemudian ada izin Allah dan dukungan warga masyarakat dilantik jadi anggota DPRD Jawa Barat, harus sampaikan, berani nggak provinsi menganggarkan biaya untuk pendidikan? Ulah dipakai studi banding wae lah. Pejabatnya mas-mas ke luar negeri. Nah, rada setuju emang. Hah? Rada setuju. Kang Nova, selama saya menjabat jadi wakil wali kota, saya tidak pernah ke luar negeri. Bukan tidak ada undangan loh, banyak undangan ke saya. Tapi saya bilang malu kalau jalan maskernya bolong. Saya memilih itu untuk biaya pendidikan kok. Untuk memperbaiki jalan. Daripada pakai kunjungan ke luar negeri, naon hasilnya. Tinggal Iya. di YouTube, aduh gampang ya. Bapak mungkin iya, tapi birokrat kita mentalnya masih begitu, Pak. Tidak semua, tetapi kan kuma pemimpin. Kata Napoleon Bonaparte, 100 ekor anjing kalau dipimpin oleh 1 ekor singa, dia akan jadi pasukan singa. Tapi 100 ekor singa, kalau dipimpin oleh 1 ekor anjing, dia akan menjadi 100 pasukan anjing. Kuma pemimpin apapun juga. Betul. Itu kata Napoleon Bonaparte, bukan Jadi kata artinya saya. aparat yang memang hari ini hobinya studi banding, kalau pemimpinnya mengarahkan gitu bisa ya? Bisa tuh, tinggal batasi ya studi banding, yang penting-penting aja lah. Kalau tidak ada undangan mah kita kudu indit gitu. Dan yang urgent aja kan. Betul. Oh itu Cina Kidain melihat di luar negeri si kaki tinggal buka YouTube ya tuh. Sekarang udah. Oh zaman canggih ya tuh. Zaman canggih, zaman digital, Betul. ya kan? Jadi artinya tidak perlu kemudian kita harus terlalu banyak menghabiskan uang buat kegiatan begitu. Apalagi menjelang tahun akhir anggaran ya. Waduh, yang studi banding teh makin banyak ini. Jadi Desember mah jalan-jalan teh banyak. Iya, lalu pertanyaannya begini. Jadi anggaran negara itu, APBD misalnya, itu untuk ke siapa sih? Buat kepentingan rakyat? Atau untuk kepentingan kelompok-kelompok para pegawai saja? Betul ini. Nah ini harus kita kritisi. Siapa yang bisa mengkritisi? Ya anggota dewan. Karena dia akan ikut menetapkan saat membahas anggaran. Tapi anggota dewannya juga suka kunker, Kang. Ya, Kan suka kunker semua studi banding juga anggota dewannya. saya nggak bisa komen ya. Tapi saya kira beginilah. Mungkin pada saat membandingkan sebuah perda diperlukan. Ya bisa menyusun perda, kemudian ada kunjungan kerja ke daerah lain yang sudah memiliki perda itu. Betul. Tapi kalau kemudian kunkernya hanya untuk sekedar jalan-jalan biasa, lah nggak perlu lah begitu. Jadi makanya saya katakan tadi, kunker itu harus dibatasi. Dibatasi ya. Dibatasi untuk hal-hal yang prioritas yang memang di daerah asalnya itu tidak ada. Oke, baik. Nah, di Kota Bandung oke Kang masih banyak bukan hanya pendidikan ya. Banyak masalah juga yang muncul. Sambil minum ya? Sambil minum, sambil bala-bala oke. Bisa jadi Spiderman ya, manusia bala-bala. Jadi di Bandung ya Kang masih banyak permasalahan. Lagi viral beberapa bulan ke belakang Braga, banjir. Ya. Banjir Cilencang, sampah, wah banyak Kang. Jadi mungkin Kang Ai punya pengalaman dulu wakil wali kota 2008 sampai 2013, hari ini luar biasa, asa teu maju-maju. Tetap aja gitu, banjirnya makin parah, sampahnya tidak selesai-selesai. Kudu diperbaiki dari mana dulu, atau apa yang salah Kang? Ya, gini. Penahan sampah itu kan dulu pernah dilakukan ya. Pada tahun 2010 kita mulai, namanya Bandung Green and Clean. Jadi kita melatih 1.500 RW untuk membuat composting. Namanya Bandung Green and Clean. Jadi dipilah, dipisah, dimanfaatkan kembali. Sekarang namanya Kang Pisman. Sama aja program lama, ganti ngaran. Iya. Terus kemudian nama aja. kita bikin namanya urban farming. Bagaimana masyarakat bisa menanam jenis sayuran tertentu di halaman rumah. Satu, untuk meningkatkan ketahanan ekonomi warga. Tapi yang kedua, itu mengurangi volume sampah organik.
Yang ketiga, memanfaatkan ruang yang ada. Nah, itu ganti nama, buruan saya. Sama aja. Tapi kemudian stagnan di situ. Nah, gagasan Bandung Anggur itu dari situ awalnya, Kang Nova. Ini warga masyarakat yang diajari composting, dikasih tanaman teh bibitnya teh cengek, cabe, terong, pakcoy, kangkung, sosin. Anggar we eta keneh. Kok saya diganti jadi tanaman anggur. Jadi rewardnya anggur. Warga masyarakat yang sudah bisa membuat kompos dari sampah organik diberi reward. Bukan sayur yang tadi, tapi tanaman anggur gitu. Sehingga ada peningkatan eskalasi lah ya. Ketertarikan warga itu makin baik gitu. Kira-kira gitu. Ya ada peningkatan lah. Enggak pakcoy enggak Ya, cek-cek. walaupun sebenarnya gini, Kang Nova, walaupun sebenarnya program pemerintah itu bagus, tidak salah. Tidak salah. Hanya kan tidak berkembang. Jalan berkenal. Jadi tetap aja kita tuh jalan begitu lagi gitu. Jalan seperti jalan di tempat. Menurut saya perlu ada semacam apa ya, semacam revolusi hijau ya di Kota Bandung tuh. Jadi kita, Nah, itu gimana, Kang? ya artinya mengurangi sampah, zero waste, kemudian kita menjadikan Bandung ini kota di dalam taman. Bukan taman kota, tapi kota di dalam taman. Nah, ini sudah kita mulai dulu. Di batas-batas Kota Bandung itu kan kita buat yang namanya Green Belt. Jangan pada itu kan kita nanam 1 juta pohon loh. Jadi kita bikin Green Belt, kalau lihat dari atas udara gitu Kota Bandung deh dikelilingi tangkal gitu. Karena baru dirawat, ayo nama, sedang dituar, banyak yang beralih fungsi gitu kan, lebar gitu. Terus dulu kan kita punya program, 1 orang tuh didampingi oleh 1 pohon. Ya setiap ada warga masyarakat yang melahirkan, dia wajib menyumbang 1 pohon. Jadi misalnya Karnova nih, istrinya melahirkan anak kan, Karnova harus menanam 1 pohon. Karena anak itu lahir 1. Iya. Jadi nanti pohon ini besar, anak itu besar. Dia akan didampingi oleh pohon itu. Untuk apa? Suplai oksigen gitu. Waduh, kebayang itu kalau ya anaknya banyak nggak masalah ya. Kalau anaknya 3 nggak masalah 3. Mang Manto tong makasuri. Anaknya 4 nggak apa-apa. Kalau yang kayak Mang Manto istrinya banyak, kumaha apa? Nggak ada masalah. Kan kita tuh begini, pohon itu ya semakin baik menanam pohon itu semakin baik. Betul. Pertama dia adalah supplier oksigen terbaik ya untuk kehidupan kita. Yang kedua kan dia mereduksi karbon monoksida. Betul. Karbon monoksida itu udah fotosintesisnya ya. Jadi asap knalpot segala macam kan dihirupnya ku tangkal ya lewat fotosintesis tadi. Iya. Ketolong kita lah. Ketolong, makanya saya agak bingung juga nih kalau kita kurang aware sama tanaman. Ya maksudnya. Jadi kenapa Kang Ayu waktu itu setelah tidak menjabat lagi ya. Bertani? Alasannya itu? Salah satunya itu. Jadi supaya ngebantu yang lain berarti ya? Bukan membantu yang lain. Kita itu bukan satu-satunya makhluk yang hidup di dunia ini. Ada tanaman, ada binatang gitu kan. Jadi itu kan ekosistem namanya. Kita ini hidup dalam sebuah ekosistem. Jadi tidak hidup sendirian. Betul. Nggak boleh kita menggunakan pendapat antroposentris. Antroposentris itu jadi berpusat, bertumpu pada manusia saja. Buat kepentingan manusia tidak. Manusia itu punya kewajiban menjaga keseimbangan alam. Kalau kita tidak bisa menjaga keseimbangan alam, akibatnya apa? Bencana. Termasuk banjir tadi. Air longsor, air banjir, macam-macam. Jadi kemarin itu kesalahan kita tuh ya. Kesalahan kita. Jadi Braga kebanjiran, terus Gede Bage nggak beres-beres, malah tambah jalan rumah sakitnya bener-bener berubah sekarang namanya. Mengadit berubah jadi jalan sakit. Rumahnya udah nggak ada. Karena memang jalannya penuh air Pak, penuh. Ya. Jadi itu nggak beres-beres, butuh solusi sebetulnya dan kebijakan. Leadership kah yang salah di Kota Bandung? Bukan salah, tapi bertanggung jawab. Bapak mah diperhalus. Enggak, saya kira gini, kita proporsional. Ini kan kotanya bukan... Karena bijak, kalau beliau bijak. bukan menyalahkan, tapi pemerintah harus bertanggung jawab. Oke. Artinya bertanggung jawabnya lewat apa? Regulasi. Regulasi itu adalah salah satu alat untuk mengendalikan pembangunan. Izin, itu alat untuk mengendalikan pembangunan agar tidak berdampak
bencana alam tadi secara masif. Betul. Artinya di provinsi itu punya kewajiban untuk menata cekungan Bandung. Betul. Gini, kenapa? Saya ingat ya, dulu pada tahun 2006-2007 kalau nggak salah, saya ketua fraksi waktu itu di provinsi. Kita membuat sebuah perda tentang KBU, kawasan Bandung Utara. Salah satunya membatasi bangunan-bangunan di atas 750 DPR. Oh itu tidak boleh? Tidak boleh. Atau dibatasi persentasenya? Ada batasan kurang lebih dulu tuh rasionya 80-20. Jadi 80 tetap harus hijau, Hijau. 20 boleh bangun. Iya. Tapi faktanya udah lebih, Pak. Ya terus buat apa regulasi kalau tidak dipergunakan? Oke. Jadi kan regulasi itu alat untuk pengendali tadi. Nah kalau kemudian ternyata masih di kawasan KBU tidak ada yang membangun dengan rasio 80-20 tadi, yang salah siapa? Yang tanggung jawab siapa? Pemerintah. Ya pemerintah. Kan gubernur diberikan kekuasaan itu. Kenapa jadi cadel atau Pak? Nah, saya bukan cadel kan, saya kan bukan anggota dewan. Kalau saya bicara di luar, gue raukannya unggul. Iya, Ya kan? Kan masih ada saluran-salurannya. betul. Kalau kepada gubernur salurannya lewat mana, ada lewat DPRD segala macam. Nah kemudian ini akan menjawab pertanyaan Kanova tadi. Selain saya diberi kehormatan oleh partai untuk nyalon sebagai anggota dewan, nah ini adalah sebuah kesempatan baik untuk bisa menyuarakan kepentingan warga masyarakat tadi, Kanova. Berat nggak? Ya, Berat nggak? saya kira bukan berat, ini harus dilakukan. Iya berat nggak bagi Akang? Berat gimana kan belum terjadi. Kalau semua jadi, Harus dilakukan, nggak ada istilah berat. karena ini penting Kang. Maksudnya, Begini, Kanova, cekungan Bandung, waduh luar biasa. kebenaran itu sekecil apapun harus disuarakan. Tapi lewat saluran yang benar. Gitu. Betul, setuju. Jadi sebagai anggota dewan, kalau melihat ada kekeliruan sekecil apapun harus disampaikan, harus diperbaiki. Tidak boleh berpikir tadi ya resiko kia. Jangan berpikir beresiko atau ada berjuang. Dalam semua pejuang berpikir resiko, sieun gitunya, negara ini mau merdeka tuh. Setuju. Sieun sih ke Belanda, sieun ke Jepang. Mau merdeka. Ah, makanya para pejuang itu harus apa ya? Memiliki keberanian mengambil resiko untuk memperjuangkan kebenaran dan keyakinannya. Oke. Kang Ai percaya nggak tadi Kang Abi itu benar? Ada mafia yang memang dalam tanda kutip menyerobot, ngacak-ngacak, semau dia, yang penting ada duitnya segala macam. Ngacak-ngacak naon itu maksudnya? Ngacak-ngacak Bandung Utara, Bandung supaya nggak damel, nggak bagus, yang penting ngasilin duit, dia nggak mikirin dampaknya. Percaya nggak sih Kang soal itu? Saya kurang tahu ya, tapi kalau menurut saya begini ya, saluran perizinan kan jelas ya. Ada regulasi, ada kawasan tata ruang gitu kan. Tinggal dilihat saja ini cocok nggak. Kalau nggak cocok ya coret. Lewat. Ini cocok, oh kalau cocok boleh. Ya? Regulasi polisi eta. Enggak, kalau menurut saya uang itu bukan faktor. Faktornya mah si pejabatnya itu tergiur gitu. Nah itu kan berkaitan dengan mental ya. Nah itu dia. Kalau mental kan susah dikomentari kecuali diganti orangnya kan. Eta pemimpinnya ya, Pak. Ya? Siapa pemimpinnya kan gitu kan, Pak. Ini ya diganti orang kan gitu. Kan dilaporkan bisa. Oke. Karena begini loh Kanova. Kalau kemudian ya budak leutik maledok kaca, nuruskan kaca. Betul. Ya karena nakal. Tapi kalau pejabat nakal, rusak kan sistem dan masyarakat banyak yang tercederai gitu. Oke. Baik. Ya? Nggak ada yang kebal hukum. Nggak ada orang yang kebal hukum. Harus di Menteri gak selesaikan. harus selesaikan. Kalau ada orangnya, mana orangnya tunjukkan. Baik. Laporkan gitu. Tapi sih pengalaman Kang Ai di Bandung ini, dulu kan pernah memimpin, pasti tahu lah hiruk pikuknya gimana, yang bandelnya ada, yang baiknya banyak gitu. Gimana Kang menyelesaikan itu semua? Ya, Lu bandel-bandel pasti ayah lah, nggak mungkin. Oh saya sampaikan. Dulu pernah juga ada salah satu kepala dinas bilang, Oke, ini mohon petunjuk. Saya bilang, apa? Ini ada program Pak, ini ada aspirasi barangkali. Saya bilang nggak ada. Terus ayah pengusaha datang. Ini Pak, cuma mohon petunjuk baru. Saya bilang enggak.
Saya mau udah digaji oleh negara. Dan cukup gitu digaji. Jadi intinya korupsi itu, Kang Nova, itu dipicu oleh nafsu serakah. Baik. Bukan gaji yang kurang loh. Dan negara mau memberi fasilitas luar biasa. Anu kekurangan mah rakyat lain pejabat. Atau menteri kurang kumahnya tetap Wah, itulah. Jadi korupsi itu bukan karena gaji yang kurang, fasilitas yang kurang. Semakin besar gaji, semakin besar fasilitas, semakin besar nafsu serakahnya. Ya. Jadi ini mah kembali pada manusia, pada sifat karakter gitu ya. Maka sebenarnya kalau kita ingin jadi pejabat, apakah itu di legislatif atau eksekutif, harus siap-siap kita ini tidak populer dan tidak kaya. Harus siap mental itu. Harus siap mental, yang beunghar aja pengusaha tuh. Iya, betul. Ya kan? Ulah berpikir kalau naik dewan dana rekses sakieu, aspirasi sakieu, lain gitu atuh. Mesti itu kalkulasi. Kalau orang modal sakieu, kebalik modal sakieu, bukan itu. Oke. Saya agak percaya ini karena memang KAI pernah di legislatif, pernah di eksekutif. Jadi pernah merasakan dua kekuasaan di negara kita yang memang KAI bisa rasakan dan pengalaman lah begitu. Nah Kang, ke depan karena memang di Bandung dan Cimahi nih harus apa yang didahulukan skala prioritas diperbaiki dan kemudian menyusul yang lainnya. Yang pertama menurut saya tadi zonasi PPDB karena selalu menimbulkan masalah. Bener ya Kang tiap tahun. Tiap tahun kan. Oke. Dan banyak ibu-ibu yang menjerit ya orang tua panik Betul, setuju sampai kadang-kadang aya nu berusaha kos nanti deket sekolah. Itu udah biasa dipindahin Kang. Kok biasa sih? Nggak biasa, salah itu. Ya bukan, itu jadi fenomena biasa bagi kita jadinya. Nah itulah kalau kesalahan diulang-ulang dianggap kebenaran, itu salah saya bilang. Nah iya. Yang pertama. Yang kedua, Salah betul, tapi jadi biasa Kang. sampah. Sampah, setuju. Edukasi masyarakat harus ditingkatkan. Macet, PKL, banjir Cilencang. Masih banyak PR kita tuh. PKL sebelum Kang kasih konklusi lah. PKL yang terbaru dalam kaum rusuh. Sekarang Monju sudah berdenyut 1.500 PKL. Kang Ai punya pengalaman. Kudu dikumahakeun Kang. Dialog. Penataan PKL itu dilakukan dengan dialog. Dengan hati dan perasaan. Bahwa mereka adalah keluarga kita. Siapa tahu mereka juga ada bagian dari saudara kita. Sahabat kita. Teman-teman kita. Mereka butuh makan. Betul. Ya harus dilakukan, ditata. Tapi dengan dialog. Bukan dengan kekuasaan, dengan kekerasan. Bukan. Jadi pak kekeh juga salah ya. Dialog, beri solusi. Masyarakat memiliki kebutuhan untuk berusaha, cari nafkah. Isi perut. Isi perut. Pemerintah berkewajiban menata kota. Tapi juga pemerintah punya kewajiban menjaga kesinambungan hidup rakyat. Dia harus menjamin loh warga masyarakat untuk bisa terus berusaha. Nah, dua kepentingan itu bagaimana kita sinergikan tanpa konflik. Tapi kadang-kadang ada egoisnya gini Kang. Pedagangnya lain orang Bandung hungkul, cenah lah. Ada yang selentingan begitu. Kita usir aja. Terus nanti kita nggak boleh dong pergi ke tempat lain. Kadang begitu jadinya. Ini mah hanya untuk warga kota, cenah. Nggak gitulah. Kita ini kan bagian yang tidak terpisah dari sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Jadi jangan berpikir, ya mah kalau orang Bandung, di orang Bandung temenan. Bukan gitulah. Tapi yang paling penting dialog sih. Harus diutamakan ya. Dialog. Karena sekarang memang lagi rame rusuh di dalam kaum, terus kemudian ditambah monumen. Sekarang kemarin Saparua sudah rame juga. Sekarang monumen perjuangan 1.500 orang katanya juga sudah berdenyut lah. Kita lihat eksekusi. Iya, Kang Nova gini. PKL itu kan buat sebagian orang mungkin dianggap sebagai salah satu faktor penyebab kemacetan, kesemrawutan. Tapi bagi warga yang lain dia dianggap solusi loh. Bayangkan ya, misalnya ya, saya punya penghasilan rata-rata 2 juta ke handap setiap bulan. Saya ingin beli baju. Dan saya nggak hayang kamu lah tuh. Tapi itu cukup kan duitnya, aman. Pengen baju Buat anak saya gitu kan. Gitu ya. Kemana? Ya ke PKL. Karena harganya murah. Harganya murah. Itu kan juga bagi masyarakat tertentu kan dibutuhkan.
Jadi bukan kemudian harus diberangus, bukan. Dan mereka yang butuh makan, ada yang membutuhkan untuk membeli, ada yang membutuhkan untuk nafkah dengan cara menjual tadi. Yang paling baik menurut saya ditata lewat dialog, dikaji dengan baik. Ada wilayah-wilayah di mana misalnya kita bikin semacam taman tematik, pasar tematik, kan bisa. Bisa pasar tematik ya. Pedagang belah ditu dagangnya khusus. Anu kulinernya belah ditu. Terus kemudian cenderamata belah dia khusus. Fashion belah mana. Jadi kalau orang luar kota Bandung datang, saya mau cari kuliner, ke belah ditu. Oleh-oleh Bandung. Bisa, semacam pasar tematik. Terus kemudian kita mau cari fashion, ke belah dia datang. Jadi tidak semrawut. Fashion belah dia blok-blokan gitu. Nggak begitu, ditata. Setuju sih. Karena kalau ke beberapa negara, ke Singapura lah yang dekat, juga ternyata kan ditempatin ya. Di tempat, nah PKR mah ada di mana-mana gitu. Ada. Ya. Ada. Dan mereka ditempatin orang India di sini ternyata ngumpulnya. Ternyata, saya bilang ternyata bisa kok. Di Bandung mah asari wewe entah kitanya yang melata atau memang pemerintahnya yang nggak bisa menata, itu yang masih jadi pertanyaan saya sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan lebih baik lah ya. Amin. Ke depan. Satu, pendidikan tadi Kang Ai sampaikan masih banyak setiap tahun zonasi jadi riuh, ibu-ibu menangis, bahkan rumahnya dekat 100 meter tapi nggak masuk. Ada yang gitu. Nah, yang kedua tadi Kang Ai sampaikan soal sampah juga jadi problem terakhir ketika mana TPA Sari Mukti tutup, udah kita kelabakan kan. Sampah harus jadi perhatian. Terus kemudian PKL tadi kedepankan dialog ya kan. Dikedepankan dialog. Kedepankan dialog supaya memang dilata dengan baik, tematik segala macam jadi solusi. Keempat apa tadi kan? Banjir Cileunca. Iya banjir. Karena nggak jauh-jauh dari situ ya ternyata. Banjir. Macet. Bandung masih 5 masalah ya, memang pokok jadi masalah harus ditinjau. Terlepas nanti Kang Ai menjabat, mudah-mudahan jadilah kan. Amin. Dapil Bandung Cimahi ya. Bandung Cimahi. Nomor 4. 4. Partai? PD Perjuangan. Setia masih? Biar Gepeng Kota Banteng. Oke. Biar Gepeng Kota Banteng. tetap Banteng. Oke, ini saya baru dengar. Biar Gepeng tetap Banteng. Jadi kayaknya di situ karena yang nonton pasti orang Bandung, orang Cimahi kan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah apa yang disampaikan Kang Ai tadi. Terakhir kan apa ya? Memberi semangat lah bagi penonton YouTube hari ini. Kalau yang masih rebahan, kaum rebahan, supaya semangat apa? Ya. Mau quote, mau semangat, mau ngasih inspirasi buat Untuk kaum rebahner. rebahner gitu ya. Rebahner. Masa depan adalah milik kalian. Tetap semangat, berjuang, tidak menolak. Oke, baik. Cukup? Oke, nuhun. Jadi itu yang bisa Kang Ai, mudah-mudahan bermanfaat. Atur nuhun. Kita lain kesempatan kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Nuhun. akan terus melakukan konsolidasi